saja tepuk tangan. Ladies and gentlemen, distinguished guests, selamat siang, salam sejahtera, a very good afternoon to each of you here today. I'm very pleased and privileged to be joining you today on what is a very special day for the United Nations, the anniversary of its establishment. As an international instrument, a treaty, agreed to and signed by member states, these are countries that are members to the United Nations, including Indonesia, the UNCAC aims to combat corruption in both the public and private sector. The world today is home to the largest generation of young people in history. This generation, your generation, represents an invaluable asset, and it is our responsibility to invest in and empower you, enabling you to reach your full potential and contribute to a better, corruption-free world. Your contributions can be categorized into 3 essential areas. First, your voice. Second is your insight. And third is through your action. Here in Indonesia, a nation with over 212 million internet users, we have an incredible opportunity to harness the power of digital platforms to promote anti-corruption efforts and ensure clean elections. In this digital era, creative content has the potential to spark meaningful conversations and influence behavior, particularly among you, our youth. By using these platforms, we can spread the message of integrity and clean elections in a way that resonates with this generation. One key example of this effort is the Hajar Serangan Fajar campaign, spearheaded by the Corruption Eradication Commission, KPK, and supported by Badan Pengawas Pemilu. This initiative is crucial in promoting clean, corruption-free elections across Indonesia. Together, you have the power to safeguard the future of your democracy. With the right tools and platform, we can create a society where integrity is valued, corruption is rejected, and the voices of young people are heard and respected, and actively contribute to greater peace, security, and development. So it's with that, I thank you, and I wish you a happy United Nations Day. Thank you. Selanjutnya, kami undang untuk naik ke atas panggung dan memberikan speech untuk kita semua, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Amir Arif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul siang hari ini di M Block. First of all, I would like to thank you Tian Audisi, Zui and Mbak Putri. Thank you for our incredible cooperation carry out this program. Berdasarkan penindakan KPK dan kajian KPK, teman-teman semuanya, salah satu faktor pemicu korupsi adalah ongkos politik yang begitu tinggi di negara kita. Profesor Emil Salim mengatakan bahwa demokrasi kita itu dibiayai oleh korupsi, bukan kata KPK. Demokrasi kita begitu rentan dengan politik uang. Jadi demokrasi dan pemilu yang mestinya adalah kontestasi gagasan, kontestasi ideologi, tapi adalah kontestasi kekuatan uang. Bulan depan, bulan November, kita akan menghadapi pilkada serentak, pemilu kepala daerah serentak. Bagaimana kalau kita tidak tuntas mengatasi politik uang, maka salah satu pemicu korupsi akan terus ada. Bagaimana caranya kita menghapus politik uang? Kita harus memutus supply and demand. Supply-nya siapa, demand-nya siapa. Yang paling dirugikan dari politik uang itu ada 2 pihak, rekan-rekan para peserta. Paling dirugikan dari politik uang itu yang pertama, paling dirugikan adalah peserta pemilu itu sendiri. Yang kedua, yang paling dirugikan adalah kita semua, masyarakat. Wujud kerugiannya yang paling terlihat dan bisa dirasakan adalah menurunnya kualitas pembangunan. Karena tadi ketika sudah diduduk kekuasaan,
para pemimpin ini, penguasa ini ketika duduk di kekuasaan, dia harus berpikir bagaimana caranya memulangkan modal, mengembalikan uang yang hilang, asetnya yang hilang. Caranya seperti apa? Paling mudah, main proyek, mungut fee dari proyek, atau minta setoran dari masyarakat dan sebagainya. Pengumpulan dana yang ilegal. Maka masyarakat yang akan dirugikan. Jadi teman-teman, para peserta siang hari ini, sampaikan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada teman sejawat pergaulan, nanti bulan depan akan ada banyak godaan untuk menerima 250.000, 100.000 diisiin token Shopee Pay kalian, diisiin tokennya listrik kalian, tapi sebenarnya dampaknya adalah kerugian berkepanjangan. Kualitas pembangunan akan menurun dan pada akhirnya korupsi tidak akan bisa dikurangi. Dari kami, dari UNODC dan dari KPK, terima kasih buat semuanya. Selamat menikmati sampai tuntas. Selamat mengikuti acara ini dan mari sama-sama kita sebarkan bahwa salah satu cara untuk memutus masalah korupsi adalah memutus mata rantai politik uang yang begitu tinggi di negara kita. UNODC dan KPK. Tepuk tangan. Terima kasih banyak ODC. Ini adalah momen yang kita nantikan karena sesaat lagi kita akan sama-sama memulai sesi talk show kita yang luar biasa ya. Masih hajar serangan fajar peran kaum muda dalam pilkada. Kalau begitu saya akan mengundang, ini adalah kembaran aku yang luar biasa yang akan mengisi sesi moderator talk show hari ini. Buah durian buah kedongdong yang paling keren Ibu Putri Wijayanti, silahkan naik dong Kak Putri, tepuk tangan. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zoe, jadi Ibu Deputy Head atau Wakil Kepala Kantor UNODC di Indonesia, menyampaikan bahwa pemuda gitu ya punya 3 kekuatan penting gitu ya di dalam bernegara lah. Pertama itu adalah voice atau suara. Tuh. Yang kedua itu adalah insight atau ide. Yang ketiga adalah action atau aksi. Tanpa menunda lagi, saya ingin mengundang narasumber saya pada hari ini, yaitu satu, Bapak Reki Putrajaya untuk maju ke depan. Saat ini beliau adalah anggota Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Lalu Ibu Doti Rahmatiasi untuk maju ke depan. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Kampanye pada Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Dan pasti teman-teman udah tahu ini, Mas Sandi Sukron untuk maju ke depan juga jadi narasumber saya pada hari ini. Nama lengkapnya Sandi Sukron Munawar, profesi stand up comedy, content creator. Nah, tapi pertama kali izin saya akan mulai dengan Bapak Reki ya. Untuk presentasi atau bukan presentasi, sharing sebenarnya. Apa sih Bawaslu? Terus apa kaitannya juga kalau misalnya tentang politik uang? Silakan Bapak Reki. Teman-teman sekalian yang berbahagia pada kesempatan ini, saya sangat senang sekali berkesempatan ada di tengah teman-teman sekalian. Terakhir berdasarkan Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang 10 2016 beserta perubahannya, secara struktural dan fungsional Bawaslu diberikan kewenangan lebih kuat lagi. Kenapa? Kami bisa menindak, melakukan proses adjudikasi seperti persidangan. Di tengah-tengah pekerjaan yang cukup panjang dan cukup berat ini, formasi pengawas pemilu menurut kami mudah-mudahan ada satu momentum berkaitan dengan reformasi Undang-Undang Pemilu ke depan supaya mungkin bisa dicatat dan bisa diperbaiki. Kami memiliki SDM yang sangat terbatas. Bawaslu Republik Indonesia pengawasnya hanya 5 orang, walaupun memang dibantu oleh kesekretariatan. Bawaslu Provinsi juga kami hanya 7 orang. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota 5 orang, khusus Pulau Seribu hanya 3 orang Mbak Putri. Kecamatan hanya 3 orang, kelurahan 1 orang, PTPS, pengawas TPS hanya 1 orang. Kalau ada serangan fajar yang dilakukan baik hanya fajar, baik di waktu-waktu fajar, malam hari, tengah malam, apakah teman-teman yakin tubuh kami yang hanya 1 orang di kelurahan
itu bisa meneropong atau mengendus di mana dugaan-dugaan kejadian itu terjadi. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kami butuh tambahan sumber daya manusia, ya, secara struktural dan juga mungkin secara fungsional perlu kami untuk dikuatkan dalam reformasi undang-undang pemilu atau pilkada nanti ke depan. Tadi sempat saya sampaikan bahwa secara fungsional kami sudah dikuatkan. Kami diberikan kewenangan untuk menindak beberapa jenis dugaan pelanggaran. Yang pertama, dugaan pelanggaran administrasi dalam pemilu. Artinya, ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan KPU selama tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada, maka kami diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Yang kedua, berkaitan dengan dugaan pidana. Itu pertama berkaitan dengan pidana pemilu ataupun pidana pilkada adalah Bawaslu. Kami yang akan menjadi pihak yang untuk menerima proses laporan dan pengaduan dari teman-teman. Nah, termasuk serangan fajar. Nah, di undang-undang pilkada yang disasar oleh undang-undang ancaman pidananya adalah setiap orang. Mohon dicatat ya, mohon disebarkan ke teman-temannya semua bahwa ketika ada oknum selama masa kampanye ini atau masa pungut hitung nanti datang ke teman-teman bawa uang, walaupun uang tidak fisik ya, sekarang ini sudah menjadi fenomena baru, ada uang digital. Dia sampaikan narasi, kau pilih calon A, B, C, nah ini ada uangnya. Itu ancamannya pidana. Baik yang memberikan maupun yang menerima. Jadi teman-teman yang menerima, kalau tertangkap tangan, kemudian ada video dan foto, itu menjadi alat bukti dan itu artinya hati-hati. Teman-teman sudah terancam dengan dugaan pidana. Semakin dekat tanggal 27 November, maka potensi serangan fajar itu semakin tinggi. Saya minta kepada teman-teman sekalian, mohon tidak hanya berpartisipasi pada saat nanti tanggal 27 November, kami yang sangat terbatas jumlah SDM-nya pasti sangat terbantu dengan teman-teman ketika nanti ada oknum-oknum yang akan masuk ke lapisan masyarakat untuk membagi-bagikan amplop, uang, minyak goreng, beras, dan sebagainya. Jadi soal pemilu dan demokrasi ini bukan hanya soal keterlibatan, tapi soal keberanian, kawan-kawan. Artinya orang-orang yang berkontestasi di sini bukan orang-orang yang kaleng-kaleng, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya kekuasaan. Nah, kami mengajak teman-teman sekalian, anak-anak muda yang menurut survei katanya ketertarikan berkaitan dengan politik dan demokrasi tidak sampai 1% katanya Mbak Putri, tidak sampai 1%, tidak menarik. Nah, tapi keterlibatan teman-teman untuk membantu tugas kami dalam melakukan pengawasan, kalau ada dugaan-dugaan praktek-praktek yang seperti yang saya sampaikan tadi, foto, berani nggak? Berani nggak? Terima dulu atau baru foto? Itu gimana? Hah? Ya, ini musuh kita sejak lama. Kami mengajak teman-teman sekalian, praktek-praktek dugaan pidana tidak hanya money politik tapi juga ujaran kebencian itu ada di depan mata teman-teman sekalian. Ada di media sosial. Tiap hari kita menghabiskan waktu. Nah, saya harapkan teman-teman sekalian mungkin bisa mengakses media sosial kami. Mungkin bisa dicatat, kami membuka WA Center. Bagi pengawas tidak hanya di provinsi tapi juga di kecamatan, di kabupaten kota, ada WA Centernya dan juga sebenarnya ada emailnya. Atau kalau berani langsung datang ke kantor pengawas, sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi bahwa ada dugaan pembagian uang atau materi lainnya di kampung apa, RT apa, ini kami punya fotonya atau kami punya rekaman obrolannya, sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ya kami akan segera untuk menindaklanjuti terhadap praktek-praktek berikut. Saya kira itu Mbak Putri sebagai pengantar. Kita flashback ke 1955 dan tadi benar kata Pak Reki bahwa sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah saling dukung ya Pak ya, saling dukung, hand in hand, membantu sebenarnya proses pengawasan pemilu supaya berjalan adil, jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. Terima kasih banyak Bapak Reki. Nah, saya mau mengundang pembicara kita paling cantik hari ini, tepuk tangan dulu dong. Mbak Doti. Nah, Mbak Doti ini kan
KPK tuh punya kampanye yang luar biasa ya, jos banget, hajar serangan fajar gitu ya, tepuk tangan lagi dong. Nah ini boleh nggak di-share sebenarnya mengapa gitu ya, latar belakangnya apa sih KPK punya kampanye ini, terus apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan, tujuannya apa? Silahkan Mbak Doti. Ya. Nah ini kelihatan sepele tapi ternyata tadi Mas Amir sudah menyampaikan bahwa itu ada efeknya atau menjadi faktor pendorong ketika nanti pejabat tersebut sudah punya kekuasaan, ternyata dari kasus yang ada di KPK ditemukan modus operandinya adalah untuk mengembalikan modal kampanye. Nah, jadi sangat berkaitan. Karena faktor modal finansial ini masih menjadi dominasi atau dominan ya, faktor yang dominan menurut responden masyarakat kita, sehingga bagaimana nanti kita bersama-sama bisa membalikkan itu ya, bagaimana supaya modal sosial. Jadi ketika ada calon-calon yang punya integritas yang baik tapi nggak punya modal finansial yang wow gitu, luar biasa besarnya, tapi tetap bisa memenangkan kontestasi politik gitu. Sehingga nanti kualitas pemerintahan yang dijalankan tentunya bisa bersih, bebas dari korupsi. Nah kemudian ada studi lagi berkaitan dengan serangan fajar atau money politik gitu. Ternyata dari total jumlah pemilih di pemilu yang periode yang lalu ya, bukan yang ini ya. Periode yang lalu 2019 itu dari 190 juta orang, 82%-nya itu menyatakan menerima politik uang gitu. Nah kemudian dibedah lagi siapakah 82% ini, ternyata mayoritas penerima politik uang ini adalah kaum perempuan. Kenapa sih perempuan lebih rentan menerima politik uang? Ternyata yang pertama alasannya adalah faktor ekonomi. Tadi saya di holding room sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Reki gitu ya. Ternyata memang susah ya. Kalau misalnya banyak yang memiliki alasan faktor ekonomi. Nah kemudian alasan kedua adalah ternyata mereka takut terhadap tekanan sosial. Jadi misalnya kalau yang membagikan politik uang ini atau serangan fajar ini, misalnya ketua RT atau ibu PKK gitu ya, atau ketua RW. Jadi mereka nggak enak gitu kalau yang lain nerima terus saya nolak, nanti saya ngurus layanan publik yang lain dipersulit gitu atau gimana. Nah kemudian yang ketiga alasan mereka adalah bahwa tidak terliterasi gitu, bahwa nggak tahu kalau politik uang ini bentuk pidana ya, atau serangan fajar ini bentuk tindak pidana dalam undang-undang pemilu gitu dan ada hukumannya, dan mereka belum melihat secara langsung gitu yang ditindak ya. Kemudian yang terakhir baru mereka sama sekali nggak tahu bahwa politik uang ini atau serangan fajar ini adalah sesuatu yang salah gitu atau menyalahi aturan. Jadi berdasarkan hal itu dan ternyata banyak politik uang ini menjadi faktor pendorong pejabat melakukan korupsi ya, salah satunya untuk mengembalikan dana kampanye, sehingga dalam tahun politik kita harus do something gitu. KPK harus melakukan sesuatu, menyerukan aksi bersama, tentunya juga dengan dukungan dari KPU, Bawaslu, dan juga kita melakukan kampanye ini untuk mengedukasi ya, mengedukasi teman-teman Gen Z, khususnya juga kaum perempuan. Saya didukung juga dengan UNODC dan Bawaslu, KPU, kita juga melakukan sosialisasi kampanye ke seluruh Indonesia gitu ya, lewat berbagai media luar ruang atau berbagai media massa. Kita kampanyekan seruan untuk menolak politik uang, hajar serangan fajar. Nah kemudian ada survei yang menarik juga dari indikator politik ya, ini yang terbaru dari pemilu kemarin ya, dari pemilu kemarin. Sebenarnya masyarakat tahu kok bahwa politik uang itu sesuatu yang salah ya, tapi di sisi lain ketika dihadapkan dengan pengalaman ya ada gitu, memang masih menerima gitu. Jadi kan ini sesuatu hal yang kontradiksi ya gitu. Jadi sudah menjadi moral hazard dan ternyata efeknya tuh luar biasa. Masyarakat
awam, masyarakat awam tidak sadar bahwa ini bisa menjadi hal yang merugikan mereka gitu. Ternyata ini nyata gitu, memang menjadi permasalahan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Dan mungkin kalau dari KPK, yang KPK lakukan selain dengan kampanye Hajar Serangan Fajar, juga melakukan kajian, kita juga membekali ya, jadi masyarakatnya kita literasi, kita juga mengedukasi atau membekali, menguatkan integritas partai politiknya lewat yang namanya sistem integritas partai politik. Jadi bagaimana supaya partai politik itu bisa comply, bisa punya kode etik yang baik, sistem rekrutmennya tidak KKN gitu, tapi secara profesional gitu ya. Bagaimana partai politik juga bisa mengelola anggaran partainya secara lebih transparan gitu, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak hal yang didorong untuk perbaikan ke depan, selain juga kita saat ini juga melakukan upaya kampanye tolak politik uang Hajar Serangan Fajar ini. Mungkin kurang lebih itu, Put. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Doti. Tepuk tangannya teman-teman. Jadi ternyata KPK sudah melakukan banyak hal ya, mulai dari pendidikan masyarakat sampai ke ujungnya ke penindakan. Jadi bahkan partai politik atau anggota parlemen juga menerima pendidikan gitu ya. Jadi menerima informasi bahwa ini salah dan ini akan menjadi atau berujung korupsi. Terima kasih banyak Mbak Doti. Nah Mas Sandi, giliranmu gimana nih? Kenalin, nama saya Sandi Sukron, saya seorang stand up comedian juga content creator. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk UNODC juga KPK sudah memberi saya kesempatan untuk bisa berkolaborasi dan bertemu dengan orang-orang hebat seperti Pak Reki, ada Teh Doti juga, dan teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Yang pertama, ada satu kutipan yang sangat amat saya suka. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kutipan ini tuh dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno 63 tahun yang lalu lah teman-teman. Itu menunjukkan kalau anak muda pada saat itu pun sampai hari ini masih punya kekuatan untuk bisa menjadi tulang punggung bangsa. Untuk bisa merubah banyak hal. Dan harapan saya ada di peran penting. Apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai anak muda di pemilu dan pilkada tahun ini. Anak muda bisa menjadi pemilih yang aktif dan kritis. Menyaring informasi untuk memilih calon yang sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Jadi saya harap saya begitu teman-teman semua yang memang saat ini bisa dibilang melek sosial media, melek digital. Gak cuma mengorek-orek masa lalu selebritis mungkin, tapi juga masa lalu orang-orang yang mungkin nantinya akan jadi pemimpin kita. Mungkin kalau berdampak kayak, tapi Kak aku kan cuma netizen biasa gitu, bukan punya power apa-apa. Justru karena kamu netizen biasa, kamu punya kebebasan lebih daripada orang-orang yang dibilang influencer atau selebgram. Yang kita kampanyekan apa? Salah satunya Hajar Serangan Fajar tuh bisa tahu kita ikut berkampanye lewat sosial media, lewat kreativitas kita. Walaupun misalnya, tapi followers aku tidak banyak Kak, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang kita butuhkan orang-orang terdekat kamu minimal dulu aware dengan masalah tersebut. Itu bisa disampaikan lewat konten yang menarik, konten yang lucu. Banyak kok yang ngelakuin hal itu kan. Kemudian anak muda juga bisa mendorong perubahan. Kalian emang nyaman ketika kalian mau protes tapi malah tidak didengar. Justru perubahan itu harus kita yang mulai, harus berani bersuara gitu. Minim bersuara itu bukan berarti harus protes atau demo gitu, enggak. Bersuara itu cuma sekedar menyampaikan opini aja, itu aja sudah termasuk bersuara. Kemudian pendidikan pemilih. Kalau misalnya nih teman-teman di sini ada yang gen milenial, terus adanya nih gen Z dan baru jadi pemilih pertama, pendekatannya pun pasti beda kan. Nah aku sih berharap, aku pribadi dan teman-teman semua tuh bisa melakukan pendekatan itu gitu terhadap anak-anak muda yang nantinya malah jadi pemilih awal pertama gitu. Nah ini ada survei nih teman-teman dari Center for Strategic and International Studies CSIS. Menurut mereka karakter calon pemimpin yang menarik untuk pemilih muda itu adalah orang yang jujur dan tidak korupsi. Sebetulnya ini menarik, tapi kan kalau cuma survei tidak dilakukan jadinya kan percuma juga ya. Misalnya aku pengen pemimpin yang jujur, aku pengen pemimpin yang tidak korupsi, tapi yang dipilih justru pemimpin yang tidak jujur.
Justru pemimpin yang punya track record pernah jadi koruptor. Merakyat dan sederhana. Mungkin merakyat dan sederhana itu 2019 pernah rame ya, 2014, 2019. Gimana, masih merakyat dan sederhana belum sekarang? Punya pengalaman memimpin. Tuh, punya pengalaman memimpin itu 13%. Cukup seimbang dengan merakyat dan sederhana. Tegas dan berwibawa. Jangan tiap ditanya dilempar ke orang. Enggak, jangan. Kecakapan memimpin, cerdas. Yang terakhir, taat beragama teman-teman. Mungkin bagi sebagian anak muda, agama tuh ini ya terakhir ya. Iya bener. Yang pertama ini, kopi susu gula aren. Nah ini sumber informasi di mana anak muda mendapatkan berita politik yang lebih banyak di media sosial. Yang udah jelas mungkin 24 jam kita buka sosial media. Media online mungkin ada di sosial media tapi mungkin lebih di skip atau dibaca thumbnailnya doang. Surat kabar apalagi jadi bungkus gorengan. Dan radio podcast mungkin hanya untuk hiburan ya teman-teman. Jarang sekali teman-teman sengaja buka podcast yang berisi tentang berita politik. Kalau teman-teman memang tidak interest ke berita tersebut. Oke, untuk berikutnya ada tantangan dan masalah untuk anak muda sendiri. Yang pertama, kurangnya melek politik dan literasi politik. Menurut survei oleh CSIS, tingkat ketertarikan pemuda Indonesia terhadap politik masih rendah, hanya sekitar 21,6%. Coba teman-teman, karena politik itu bukan cuma tentang partai, politik itu bukan cuma tentang presiden, tapi politik itu kan aktivitas kita sehari-hari untuk mengambil keputusan di masyarakat itu pun politik. Di Twitter tuh ramai banget harga konsernya Lisa Blackpink sampai 6 juta. Itu kan ada politik yang bermain di situ. Jadi politik itu bukan cuma tentang presiden, wakil presiden. Berikutnya, sumber informasi yang tidak akurat di era gempuran post-truth. Ini banyak sekali, post-truth itu semacam kayak hoax atau berita-berita yang belum pasti, tapi udah teman-teman sebar. Itu tadi kata Pak Reki juga mungkin bisa jadi tindak pidana ya Pak ya. Untuk penyebaran berita-berita palsu, berita-berita hoax. Kan takutnya nih cuman nge-share berita tentang salah satu politikus, teman-teman di penjara kan nggak lucu ya, di penjaranya nggak keren gitu. Kok di penjara keren? Nextnya apatis, perasaan tidak percaya pada sistem dan merasa suara mereka tidak berguna. Justru suara teman-teman tuh sangat berguna, apalagi sekarang. Yang dimana 55% pemilih itu kan anak muda. Kemudian minimnya representasi pemuda merasa kurang terwakili dalam politik, baik dalam percalonan maupun dalam kebijakan yang dihasilkan. Mungkin nggak ada sosok pemuda yang bergerak di politik dengan baik. Dulu mungkin ada, sekarang juga ada. Tapi ya ada sekarang. Terus bagaimana sih peran pemuda seharusnya? Yang pertama memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan integritas. Itu sudah jelas. Karena media sosial itu bukan orang lain yang mengatur, tapi kita sendiri yang mengatur sosial media kita. Apapun yang kita post, apapun yang kita sebarkan itu adalah tanggung jawab kita teman-teman. Kemudian pantau jalannya pemilu sebagai wujud anti politik uang dan transparansi. Itu sudah jelas teman-teman. Kemudian cari tahu sumber yang relevan terhadap penyebaran berita hoax itu sangat amat disarankan. Apalagi buat teman-teman mungkin ada yang mau mulai ngonten bahas politik. Mencari fakta itu adalah salah satu kunci penting biar tidak terkena UITE juga teman-teman. Kemudian kolaborasi dengan media dan influencer. Nah itu yang saya lakukan, makanya saya mau kolaborasi dengan KPK karena saya takut kalau sendiri teman-teman. Terima kasih KPK dan Event Audisi. Istilahnya kalau ada apa-apa kan bisa kontak Mbak Putri ya. Atau tadi Pak Amir ya. Kemudian stalking calon kandidat sebagai upaya literasi politik. Itu sudah jelas kemampuan kita adalah mencari tahu kesalahan orang lain. Tolong dipertebal itu ya teman-teman. Ketika pemilih merasa informasi yang mereka terima tidak dapat dipercaya, keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu bisa menurun yang pada akhirnya merugikan demokrasi. Itu fenomena yang terjadi kemarin pada Bawaslu ya Pak ya, sempat diserang sama netizen juga kan. Gara-gara Bawaslu dibayar, iyalah orang kerja. Kalau gitu sekian dari saya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi. Sebenarnya dari diskusi ini dan partisipasi teman-teman di sini membuktikan bahwa sebenarnya teman-teman muda sekarang punya interest, punya ketertarikan pada isu politik. Saya melihat banyak konten kreator seperti Mas Andi bertebaran di media sosial yang mana saya follow semuanya. Saya akan buka 3 pertanyaan dulu, habis itu 3 pertanyaan lagi nanti. Jadi 3 pertanyaan dijawab sekalian, habis itu sesi kedua 3 pertanyaan dijawab sekalian. Nanya buat Teh Doti aja ya, aku mah jangan. Kalau sampaikan nama, dari mana, pertanyaannya apa? Terima kasih.
bagaimana nih meningkatkan kesadaran masyarakat terkait serangan fajar ini, karena saya sangat miris sekali ya ngelihat keadaan pemilu kemarin itu. Banyak sekali serangan fajar itu terus-terusan berdatangan gitu. Saya menyaksikan sendiri ada salah satu calon anggota DPR yang melakukan serangan, tanda kutip, memberikan uang. Bagaimana peran kita sebagai orang muda bisa mengatasi politik sembako dan politik uang itu? Menurut pandangan Bapak terkait dengan seseorang yang influencer atau dan sebagainya mengumumkan bahwa si keterpihakannya pada mendukung seseorang, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Kepada Mas Andi, itu menurut Mas bagaimana sih agar tetap aktif bersuara namun tetap aman? Terakhir, bagaimana strategi dari KPK sekarang untuk menghadapi dari kabinet ini yang sangat besar, dan bagaimana caranya untuk kita juga turut aktif untuk melakukannya? Nah, sebenarnya apa sih ada inisiatif kolaboratif antara Bawaslu dan KPK untuk memastikan bahwa partisipasi politik anak muda tuh nggak hanya bersifat formal tapi juga substantif gitu sih. Terkait biaya politik yang sangat tinggi, apakah tidak ada solusi di mana dapat menekan biaya politik ini sehingga nantinya dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin cemerlang yang lebih baik di negeri kita? Silahkan, ini mungkin bisa Pak Reki dulu, habis itu Mbak Doti mengenai 5 pertanyaan. Yang pertama tadi Mbak Dia, bagaimana sih meningkatkan kesadaran masyarakat terkait politik uang ini, karena ternyata fakta di lapangan bahkan tidak hanya politik uang tapi tekanan untuk melanggar netralitas. Terus yang kedua tadi Mas Christian menanyakan mengenai punya pengalaman menyaksikan, dan itu membuat agak anxiety untuk menuju pilkada. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk terlibat, mencegah atau melaporkan? Pertama saya ingin sampaikan adalah soal money politik tentu tidak hanya melibatkan dialog tentang hukum atau norma saja. Money politik ini tentu membutuhkan energi dan bantuan kawan-kawan sekalian. Nah, sempat di kesempatan pertama tadi saya sampaikan, saya tanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman berani? Ketika misalnya tadi sempat ada penanya yang menyaksikan langsung, kalau teman-teman melihat langsung, kemudian ada kesempatan untuk memvideokan atau kemudian memfoto, itu kami mohon untuk segera disampaikan kepada jajaran pengawas. Nah, persoalannya itu, apakah teman-teman berani? Satu, berani, atau yang kedua, memang tidak tertarik, jangan-jangan. Saya bagi mungkin, menurut saya pribadi, pertama adalah kalian teman-teman sekalian, terutama teman-teman muda, harus memperkuat literasi. Kalau teman-teman tidak membaca, atau mungkin meriset sesuatu, maka teman-teman saya yakin tidak akan tertarik dengan politik dan demokrasi. Padahal politik itu adalah bagian daripada sumber peradaban dalam suatu bangsa. Tahu nggak berapa calon di DKI? 3 kan? Jangan-jangan ada yang masih belum tahu. Nah, itu soal literasi. Coba ngobrol sama teman-teman, ya tapi jangan gaduh ya. Ada HP di tangan, kalian coba searching track record mereka. Minimal itu. Potret jejak mereka ketika memimpin di lembaga-lembaga sebelumnya, itu yang menjadi bekal teman-teman untuk kemudian tertarik dengan politik dan demokrasi. Nah, kembali lagi soal penegakan hukum, ancaman pidana ketika terjadi politik uang, kami minta teman-teman pertama ajak ngobrol ya, keluarga dan teman-teman sekalian berkaitan dengan ancaman pidana. Hukumannya itu kalau tidak salah 3 tahun sampai dengan berapa tahun, 6 tahun, dan denda 200 jutaan lebih begitu. Nah, kami selaku penegak hukum tentu membutuhkan bukti. Kami seringkali gagal dalam diskusi dengan rapat pembahasan dengan sentra Gakumdu, Polisian dan Kejaksaan karena tidak cukup bukti. Kalau cuma di WA atau mungkin ada informasi awal yang tidak disertai dengan bukti, ketika kami kejar hilang sudah. Nah, itu yang kemudian kami minta kepada teman-teman supaya berani, kemudian tentu ini juga harus melek hukum ya. Penegakan hukum harus dilengkapi dengan alat bukti. Ada foto, ada rekaman video, kemudian silakan sampaikan kepada kami, dan itu menjadi bekal kami sangat kuat untuk bisa menegakkan ancaman pidana.
berkaitan dengan money politik. Dan penting juga saya pisahkan, teman-teman harus tahu pembagian sembako dengan skema bazar itu diperbolehkan. Ya, beda. Bagi-bagi beras, minyak goreng dengan harga free, bebas, gratis, dengan tebus murah itu beda. Karena memang skema bazar itu diperbolehkan dalam peraturan undang-undangan. Skema kampanye itu bisa tatap muka, pertemuan terbatas, bahan kampanye, alat peraga kampanye yang ada di jalanan, kemudian debat publik, termasuk skema-skema lainnya yang tidak melanggar peraturan undang-undangan. Ada acara dangdutan, ada acara senam bareng, ada acara tebus bazar murah, itu memang dipersilakan. Yang penting ada tebus uangnya, walaupun memang harganya rendah. Saya kira itu mungkin sementara. Mungkin ada yang belum terjawab, Bapak. Apa sih usulannya untuk bisa berperan dalam mencegah politik uang di pilkada ini? Mbak Doti dulu, habis itu Andi ya. Makasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan ya, pertanyaannya tadi luar biasa, bagus-bagus sekali. Pertama yang saya mau jawab berkaitan dengan kolaborasi KPK dengan Bawaslu ya. Memang nggak kelihatan ya, karena ada koordinasi-koordinasi. Kalau misalnya ada terkait dengan kampanye atau misalnya ada calon yang dicurigai gitu ya, terkait dengan dana kampanye, itu pasti Bawaslu berkoordinasi juga dengan KPK. Tapi khusus untuk pemilu atau pilkada ya, selain dengan serangan fajar, teman-teman nanti bisa buka di gadgetnya yang namanya jaga.id. Jaga Pemilu ini sebenarnya ingin meliterasi teman-teman khususnya anak muda juga ya, untuk tahu rekam jejak calon-calon yang mau dipilih. Ada juga kadang-kadang masyarakat yang pas lagi buka itu sekalian gitu ya, berbagi atau sharing atau mungkin curhat gitu, bahwa dia ngelihat indikasi serangan fajar ya, akhirnya misalnya nulis di forum dijaga itu juga nanti ada pertukaran data antara KPK dan juga Bawaslu untuk sama-sama saling memonitor ya. Ya, jadi ini saya mau cerita tadi, mungkin nggak semua saya paparkan ya di slide. Memang ada kajian KPK ya, mungkin bisa ditampilkan juga, mendukung opini dari teman-teman bahwa memang benar ongkos politik di negara kita ini tinggi karena adanya yang namanya tadi faktor pemenangan yang menentukan justru modal finansial gitu ya, bukan modal sosial. Nah, kita mau balik bagaimana sih caranya, bagaimana strateginya supaya modal sosial ini yang bisa ada di benak masyarakat gitu, selain dengan modal finansial. Berkaitan dengan upaya pencegahan ya, apa sih yang strategi KPK, apa yang dilakukan untuk mengupayakan memutus mata rantai ini. Jadi sebenarnya udah banyak program atau bukan program ya, banyak pendekatan yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama adalah melalui sistem integritas partai politik tadi yang sempat saya singgung ya. Kita mau mendorong supaya partai politiknya diberesin juga sis. Jadi kita mendorong bagaimana partai politik ini mengimplementasikan sistem integritas di dalam partainya. Jadi mulai dari rekrutmen SDM-nya, kemudian terkait dengan kode etik partai, dan juga penegakan hukum atau implementasinya. Kemudian berkaitan juga dengan bagaimana partai didorong untuk transparan, melaporkan atau melaporkan pengelolaan anggaran partainya. Kemudian juga berkaitan juga dengan transparansi dana kampanye dari partai politik tersebut. Nah, dan juga bagaimana komitmen partai terhadap anti korupsi. Jadi melalui politik cerdas berintegritas, jadi KPK punya program namanya program politik cerdas berintegritas. Kita mendorong supaya partai bisa menginternalisasi atau menguatkan integritas kader-kadernya. KPK juga bersama-sama mitra strategis lainnya, pemangku kepentingan, mendorong ke Kementerian Keuangan bagaimana sih supaya masalah ini diputus rantainya gitu. Nah, ternyata ada inisiatif gimana kalau partai dibiayai oleh negara gitu. Kan kalau dibiayai oleh negara, kita bisa mendorong partai untuk transparan, untuk melaporkan
untuk bertanggung jawab ya menggunakan anggaran dan melaporkan dananya karena dari APBN gitu secara transparan. Nah itu didorong oleh KPK dan juga mitra strategis lainnya ke Kementerian Keuangan. Jawabannya mudah-mudahan cukup menjawab ya teman-teman. Sedikit menambahkan mungkin tadi kata Teh Doti tentang yang memilih calon pemimpin lewat sosial ya Teh. Bukan dari seberapa banyak mereka uangnya kan. Sebetulnya tahun ini kita udah cukup mendapat titik terang Teh. Ada calon yang tidak begitu banyak kampanye, tidak begitu banyak mengeluarkan uang mungkin ya. Tapi dia bisa menang. Komeng. Tidak bisa menang kan karena secara sosial orang-orang tuh udah percaya dengan sosok Bang Komeng ini gitu. Jadi mungkin kedepannya siapapun yang nanti diantara kita ada yang mau mencoba untuk maju juga lebih baik daripada mengeluarkan banyak uang. Mending kita memperbaiki citra diri kita aja di sosial masyarakat. Terus kalau misalnya kita bisa apa anak muda sama seperti yang tadi sempat aku singgung, kita bisa kepo, cari tahu tentang track recordnya, cari tahu tentang latar belakangnya juga, gunakan kemampuan stalking kalian teman-teman. Tapi bukan cuma stalking calonnya, karena kan mereka ini adalah orang-orang yang diusung oleh partai juga. Nah teman-teman juga bisa coba stalking dari partai politiknya juga gitu. Track recordnya seperti apa, orang-orang yang apa istilahnya yang mereka hasilkan pada akhirnya seperti apa. Bisa di stalking sejauh itu gitu. Kurang lebih itu sih Mbak Putri. Pertanyaan saya untuk Bu Doti sama Pak Reki, apakah menjadi KOL atau influencer yang aktif mengampanyekan salah satu calon gitu ya dan dibayar, apakah itu termasuk ke dalam serangan fajar? Kayak boundariesnya tuh apa sih untuk politik uang itu sendiri? Pertanyaan keduanya mungkin untuk ke Kang Sandi gitu ya. Kira pernah nggak sih dapat hatred atau kayak bully gitu? How do we handle the social pressure that we get gitu dari menjadi orang yang speak up terkait hal ini? Jadi sedikit cerita, ya, pada saat itu saya masih di pondok. Ada salah satu calon gubernur datang ke pondok saya memberi 2 ekor sapi, terus juga ke santri-santrinya termasuk saya memberi uang, memberi atribut-atribut. Apakah itu salah satu bentuk money politik dan apa yang harus dilakukan oleh kita selaku santri karena kita kebanyakan pemilih pertama ya karena masih anak-anak SMA, terus juga kurang bahkan nggak ada sosialisasi terkait dengan money politik ini. Seringkali saya jumpai bahwa pasangan-pasangan atau paslon maupun kandidat anggota legislatif itu sering melakukan dalam bentuk kegiatan sosial. Apakah bentuk-bentuk kegiatan sosial seperti itu termasuk ke dalam bentuk money politik atau memang ada pembagian-pembagian khusus antara mana yang money politik, mana yang bukan termasuk money politik? Apakah ada batasan berapa tahun untuk mantan tipikor untuk bisa mencalonkan diri kembali mengikuti pilkada? Kalau memang ada, mengapa mereka yang telah menjadi mantan tipikor tidak langsung dicabut hak politiknya aja? Terima kasih. Bagaimana caranya kita bisa menangkap atau membuktikan kalau korupsi kebijakan ini adalah bagian dari kejahatan yang luar biasa gitu ya. Tadi sempat disinggung juga ada kekhawatiran kemudian yang teman-teman sebenarnya harus diantisipasi gitu. Selain tadi dengan cari data dan sebagainya. Kita perlu ingat juga bagaimana algoritma dia akan bekerja kalau banyak yang memosting terus gitu. Kita hanya memosting sekali gitu. Tapi mereka satu orang bisa 1000 atau 100 atau lebih. Berbicara soal korupsi, kemudian kita tarik ke belakang ya, konkretnya dari mungkin serangan fajar ini, saya melihat korupsi itu sebenarnya bukan hanya lahir di sistem pemerintahan yang basisnya negara, di yang lebih besar lah spektrumnya gitu, tapi udah lahir sejak dini. Salah satu pandangan yang dari saya kira-kira bisa nggak ya pendidikan anti korupsi itu betul-betul masuk ke ranah pendidikan kita, ke ranah pemikiran kita sehingga ke depan teman-teman atau kita Gen Z yang bakal memimpin ini punya value dan integrity yang memang baik dan positif untuk bangsa kita. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya menyuarakan sebagai masyarakat yang memang baru menginjak 17 tahun di tahun ini. Jadi di bulan Februari kemarin sudah mengikuti Pilpres dan sudah memiliki hak suara. Sebelumnya ini mungkin pertanyaan untuk kepada Bawaslu ya spesifikasinya. Sebelumnya Pak Reki sempat menyinggung terkait apakah kita masyarakat itu berani untuk merekam dan memfoto pelaku suap menyuap. Sebenarnya sebagai kami para pemuda yang baru memiliki hak suara, di
Jawabannya jelas tidak berani. Walaupun kita memiliki bukti dan bisa ditindaklanjuti sebagai dugaan pidana, tetap aja kita nih sebagai pelajar, misalnya anak SMA, pasti kayak mempunyai perspektif terhadap pidana itu sesuatu yang menyeramkan. Jadinya apa yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bawaslu memiliki program tertentu atau mungkin pendekatan tertentu kepada anak muda, khususnya mereka yang baru memiliki hak suara, agar memiliki sistematis pelaporan yang lebih singkat, lebih sederhana dan tidak menyeramkan, cenderung menyeramkan. Karena jujur kalau misalnya saya merekam atau memfoto pelaku suap menyuap, saya bisa, tapi saya tidak berani melaporkan. Karena memang akan panjang prosesnya, belum nanti akan keluar uang untuk administrasi kepolisian dan lain hal. Paling itu pertanyaan saya itu aja, apakah ada pendekatan khusus atau ada solusi tertentu untuk kami yang anak muda. Jadi oke, Pak Reki ini khusus nih, banyak pertanyaan untuk Pak Reki nih. Mulai dari apa saja bentuk politik uang, bagaimana membedakan antara politik uang dengan mekanisme kampanye yang diperbolehkan. Apa sih apa yang secara tegas gitu, garis tegas yang semudah mungkin membedakan keduanya. Terus lagi karena tadi banyak sampaikan bahwa banyak juga sebenarnya politik uang yang diselubungi dengan kegiatan sosial. Apakah itu termasuk kegiatan politik uang? Terus apakah ada ini mungkin ditambah Mbak Doti ya, apakah ada batasan Napit Tipikor? Apa ada batasan waktu ya bagi Napit Tipikor bisa ikut mencalonkan diri, dan kenapa sih nggak sekalian dicabut aja hak politiknya gitu? Terus masalah kebutuhan, tadi Mas Dalbi dari Walhi tadi menyampaikan secara komprehensif ya, cerita mengenai mengapa fenomena politik uang itu didasari oleh kebutuhan ekonomi. Motifnya banyak karena kebutuhan ekonomi, bukan karena apa namanya, mungkin sedikit gitu ya, Mbak pengen mendapatkan keuntungan, tapi emang karena butuh gitu. Tapi terus dalam lebih luas lagi, ada nggak sih cara membuktikan state capture di situ gitu kan? Terus juga siapa gitu? Terus mungkin nanti Sandi bisa nyampein mengenai resiko-resiko dalam terlibat dalam advokasi di sosial media gitu ya. Tadi mengungkapkan mengenai isu yang akhir-akhir ini terungkap dan kemudian malah ada tuntutan si yang pengungkap malah dikejar gitu ya. Terus abis itu mengenai menghadapi algoritma sosial media yang memang amat sangat di rujukannya memang ke jumlah gitu ya, how many gitu. Terus tadi mungkin Mbak Duti bisa cerita banyak ya, aku yakin mengenai kenapa sih pendidikan anti korupsi nggak masuk aja ke kurikulum. Tunggu aja, pasti ada penjelasan yang bagus dari itu. Nah terus, Pak Reki, ini masalah program Bawaslu nih untuk reach out ke pemuda Indonesia. Bisa nggak sih ada program yang mudah dimengerti, yang engage ke gen-gen muda ini supaya bisa lebih terlibat gitu ya, terutama dalam konteks isu politik. Terus ini penting nih, karena minta bantuan pengawasan berarti harusnya ada perlindungan. Ada nggak sih fasilitas perlindungan itu dari Bawaslu? Mulainya dari kapan? Syaratnya apa? Terus ini apakah ada program konten kreator pemula? Nah ini mungkin aku tanya ke Mas Sandi ya. Mungkin Mas Sandi punya akses gitu ya ke sana. Silahkan Pak Reki. Makasih Mbak Putri. Saya mulai dari kampanye ya, Bapak Ibu sekalian. Ini secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama di undang-undang dan peraturan KPU. Dalam penjelasan yang sederhana, apa sih politik uang pada saat masa kampanye atau sampai dengan pungut hitung itu nanti adalah ketika terjadi praktik politik uang yang disasar kepada setiap orang. Ada yang memberi, ada yang menerima. Sehingga kemudian konsekuensi yang terjadi adalah orang lain yang menerima, orang yang menerima uang tersebut, baik saya lengkapi, tidak hanya uang tapi materi lainnya, baik hanya memberi atau baru menjanjikan.
Sehingga konsekuensinya adalah orang yang diberikan atau dijanjikan tersebut menjadi tidak mau memilih. Jadi kalau ada narasi yang kemudian tidak usah milih, abstain saja, hati-hati, itu ancaman pidana. Kalau keputusan teman-teman sendiri kemudian, oh saya nggak mau nyoblos, saya abstain, atau saya tidak mau datang ke TPS, itu keputusan teman-teman, silakan. Itu hak konstitusional teman-teman sekalian. Tapi ketika ada orang yang memobilisasi, menyampaikan narasi, nggak usah nyoblos yuk, hati-hati, itu ancaman pidana. Yang kedua, konsekuensinya misalnya menyebabkan orang menyoblos calon tertentu, pilih A, pilih B, pilih C, money politik. Atau kemudian konsekuensinya adalah coblos semua, sehingga kemudian surat suara rusak. Itu ancamannya money politik. Jadi saya kira sederhana ya, ada praktik money politik yang menyebabkan orang memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu atau memilih dengan cara tertentu sehingga surat suara atau suaranya menjadi tidak sah. Itu disebut dengan politik uang. Kalau misalnya ternyata bazar, slogan mereknya bazar tapi kemudian tidak ada transaksi uang, laporkan kepada kami. Kalau tidak berani melaporkan sesuai dengan peraturan Bawaslu, misalnya membuat laporan, subjeknya siapa, laporan kedugaan pelanggaran siapa, terlapor siapa. Kalau tidak berani, kirimkan saja informasi awal lewat WA center. Pak, di kampung sini, RT sini terjadi aktivitas money politik atau aktivitas pembagian minyak goreng, beras dan sebagainya tanpa tebusan uang tunai. Bisa disampaikan. Nah, masih seputar kampanye. Kalau teman-teman yang kemudian diminta oleh relawan, tim sukses, atau mungkin dari calon langsung, bantu dong, hey para influencer kami untuk melakukan kampanye. Yang pertama, saya tambahkan, ada satu skema lagi dalam kampanye itu adalah kampanye melalui media sosial. Diperbolehkan, asal akun-akunnya harus diregistrasi kepada KPU. Silakan teman-teman, diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah, pertama, kalau teman-teman sebagai influencer ternyata di bawah umur masih di bawah 17 tahun, ketahuan ada temen yang ngaduin ke kami misalnya, oh itu ternyata masih kurang dari 17 tahun. Ya, itu yang pertama, 17 tahun, cukup umur atau memiliki hak pilih. Yang kedua, ASN nggak boleh ikut kampanye. TNI, Polri, pejabat negara boleh asal cuti. Nah, pokoknya ASN, TNI, Polri, kemudian anak-anak di bawah umur, kepala desa, perangkat desa, itu tidak boleh terlibat di dalam kampanye. Selebihnya silakan, itu keputusan politik teman-teman sekalian, apakah mau terlibat penuh di dalam politik atau apolitik sama sekali, tapi setidak-tidaknya kalian semua harus memanfaatkan hak konstitusional Anda untuk nyoblos pada saat hari H nanti. Nah, Mbak Umay, dialog kami dengan LPSK berkaitan dengan perlindungan saksi korban memang belum genap. Masing-masing punya standing. LPSK menyampaikan pandangan bahwa kami akan memberikan perlindungan ketika terjadi tindakan pidananya terlebih dahulu. Seperti itu. Sementara di Bawaslu sendiri ya tidak bisa langsung mengejar sampai situ. Kami di pintu gerbang pertama ketika terjadi dugaan pelanggaran pidana, lalu masih dalam tahapan penyelidikan. Nah, tapi setidak-tidaknya kalau memang tidak berani, cari yang berani. Misalnya ada foto atau video, cari teman yang berani, WA saja ke WA center kami. Itu menjadi informasi awal. Nah, bagaimana kami bisa melaksanakan tugas fungsi? Pertama, melalui laporan dan temuan. Laporan teman-teman harus secara formil sesuai dengan peraturan Bawaslu, menyampaikan laporannya, ada formnya, kemudian ada alat bukti. Itu mungkin berat ya. Nah, tapi bisa melalui temuan. Kami bisa menindaklanjuti temuan kami berdasarkan informasi awal. WA saja. Atau kirimkan foto atau video yang kemudian itu terindikasi menjadi aktivitas dugaan-dugaan pelanggaran, yang itu akan segera kami kejar dengan pasukan kami terbawah di kecamatan. Mudah-mudahan di situ masih membuat Mbak Umay masih berani ya. Karena kembali lagi soal demokrasi, soal politik dan sebagainya tidak hanya soal partisipasi, ini juga soal keberanian. Tapi cari strategi yang efektif dan bisa melindungi teman-teman sekalian. Apalagi Mbak? Oh ya, oke, baik. Kami serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Reki. Tepuk tangannya teman-teman. Nah, sekarang tadi Mbak Deti, tadi aku udah nyampein masalah pendidikan anti korupsi, terus
Limit masalah waktu ya, fenomena hak time politik. capture, ya, ya, dan hak politik. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Putri dan rekan-rekannya sudah bertanya. Memang terkait dengan pencabutan hak politik. Nah, ini gimana ya, maunya juga ya. Tapi kan kita ada undang-undang itu dan hak politik itu merupakan hak individu ya. Jadi memang masih menjadi pro kontra. Belum ada keputusan final terkait dengan usulan untuk mencabut hak politik. Nah, batas waktunya berapa lama? Itu 5 tahun dari terpidana koruptor ini menyelesaikan masa hukumnya. Jadi memang jedanya hanya 5 tahun, setelah itu bisa lagi gitu. Nah, justru yang harus kita tingkatkan adalah di penyadaran publiknya ya. Kan udah pengalaman ya bahwa kepala daerah atau pimpinan yang melakukan korupsi tentunya merugikan masyarakat. Apa iya kita mau dipimpin oleh mantan gitu ya, mantan koruptor gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa meliterasi jejaringnya atau masyarakat sekitar terkait dengan hal ini juga. Kemudian tadi berkaitan dengan pendidikan anti korupsi ya. Nah, jadi tugas KPK memang tidak melulu untuk melakukan upaya penindakan, tetapi memang di Undang-Undang KPK itu ada tugas edukasi, kampanye dan sosialisasi. Nah, kami melakukan upaya edukasi ini melalui berbagai macam tingkatan, mulai dari pendidikan formal, informal, non formal, dan memang mungkin nggak kelihatan ya karena operasinya senyap gitu. Tapi memang di upaya edukasi atau pendidikan ini sudah banyak sebenarnya yang dilakukan, tapi mungkin jarang terekspos ya oleh media. Masuk ke kurikulum sudah, karena KPK memang mitra strategisnya adalah Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama yang memang membawahi madrasah-madrasah ya dan perguruan tinggi keagamaan. Jadi kita mendorong kebijakan dan kebijakannya sudah ada untuk implementasi atau internalisasi pendidikan anti korupsi di tingkat dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu juga pendidikan anti korupsi tidak hanya lewat pembelajaran ya, tapi juga pembiasaan dan perbaikan tata kelolanya. Karena ketika siswa belajar anti korupsi di kampus atau di sekolah, tapi dia melihat bahwa kampusnya atau sekolahnya kok gurunya masih terima gratifikasi gitu, kok masih ada suap dan lain sebagainya, ya akan sia-sia. Sehingga kita juga mengawal untuk perbaikan tata kelola institusi pendidikannya baik di perguruan tinggi maupun di sekolah supaya sesuai dengan nilai-nilai integritas gitu. Nah, ini penutup nih, Kang Sandi Sukon. Pernah nggak sih dibully? Pernah. Pernah nggak sih diancam? Sering. Terus tantangannya sebagai konten kreator yang tetap jadi kreatif, tetap suara atau message yang nyampe tapi aman. Silakan Mas Sandi. Kang Sandi. Kalau tadi tentang cara menghandle haters ya, itu sempat ada yang nanya haters. Kalau saya pribadi ya, kalau semisal saya punya kapasitasnya, biasanya saya ladenin. Saya ladenin sejauh mana, biar apa? Biar jadi ada forum diskusi di situ. Tapi kalau semisal saya rasa ini udah ngawur dari hasil apa yang saya cari tahu dulu, harus cari tahu dulu ya, tetap harus tabayun lah. Harus cari tahu dulu dan udah kerasa ininya ngangong nih si haters ini, mending didiamkan saja. Karena kan capek juga ya kalau misalnya harus ngabis-ngabis energi buat orang-orang seperti itu. Terus kalau semisal tadi kayak kita upload 1 kali nih, tapi tidak bisa menginfluence atau bahkan kalah sama buzzer yang nguploadnya bisa beribu-ribu kali. Itu sih balik lagi ke cara kita main sosial media, tujuannya buat apa. Kalau semisal tujuannya cuma buat dokumentasi, cuma buat hiburan, ketika ada video buzzer yang mengganggu, mending di-report aja. Toh di Instagram pun ada fiturnya. Daripada kita terus-terusan sakit hati baca apa yang mereka sebarkan dan kita tahu itu tidak benar, mending di-report aja. Karena kalaupun kita lawan, jangan pernah ada habisnya kayak gitu. Kan mereka bisa bikin akun kapanpun, bisa bikin banyak pula akunnya. Dan kalau semisal tadi dibully ya, dibully dan bikin konten biar aman, saya pribadi punya border teman-teman, apalagi buat bikin konten politik ya. Kuncian saya nih, yang pertama di konten saya itu harus berupa fakta.
yang orang lain bisa cari juga. Jadi bukan cuma sumbernya bukan dari saya. Atau bisa disadur dari komen-komen netizen. Jadi di crop tuh ada komen netizennya, ada namanya. Jadi kalau apa-apa dia yang bilang, bisa gitu. Bisa lempar batu gitu loh. Betul, cari aman. Terus yang kedua setelah fakta, tidak boleh ada ujaran kebencian atau kata-kata kasar. Kemudian belajar majas teman-teman. Kayak satir, sarkas, innuendo, hiperbola, segala macam. Itu tujuannya buat apa? Agar kemasan konten kita tuh bisa lebih menarik. Gak cuman monolog satu arah, tapi biarkan jawaban atau tokoh yang kita maksud tuh ada di otak penonton gitu. Punchline-nya ada di otak kalian gitu. Jadi bukan saya yang bilang. Menurut saya itu sampai hari ini masih efektif ya. Terus yang terakhir mungkin kuncian saya adalah baca-baca soal UITE. Jadi minimal kita tahu apa aja yang tidak boleh dilanggar. Sepermukaan itu aja gitu. Itu sih salah satu kuncian saya tiap kali mau bikin konten mengkritik. Tapi mungkin beda lagi ya pendekatannya kalau konten kita bukan konten tentang kritik sosial atau apapun itu. Gitu Mbak Putri. Terima kasih banyak Kang Sandi, tepuk tangannya buat semua narasumber kita. Guys, turun. Mau lihat Kang Sandi stand up comedy nggak? Kita buka dari 50.000 pertama. Buah manggis, buah kedong-dong. Buat Kang Sandi yang paling manis, tepuk tangan dong. Wah, Kang Sandi, silakan. Kurus banget, aku gede banget, ya Allah. Makasih Mas Heru. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung, kota romantis, kata TikTok. Teman-teman please stop bilang kalau Bandung kota romantis. Kalau kalian belum pernah ketemu sama begal-begalnya yang sadis. Ini semua gara-gara siapa coba? Gara-gara wali kota Bandung ketangkep korupsi CCTV dan lampu penerangan jalan. Jahat banget gak sih? Ketika Bandung butuh penerangan, dia melakukan penggelapan. Cuaks. Makanya sekarang di Bandung, kalau malam-malam tuh rawan teman-teman. Rawan begal. Persis kayak di Lampung. Cuman bedanya begal di Bandung nyunda. Punten akang teteh. Bedanya di situ doang. Itu adalah contoh korupsi bisa sejauh itu berdampaknya. Bukan cuma korupsi, bahkan kayak pungli, suap menyuap, dampaknya itu terlalu jauh. Makanya orang Indonesia suka dibilang orang Indonesia itu orangnya senang berbagi. Dan itu benar. Dari semua lapisannya senang berbagi. Rakyatnya berbagi jeritan, pemerintahnya berbagi jabatan. Sekarang gini teman-teman, data berbicara. Indonesia tuh dengan masalah politik uangnya ada di peringkat ketiga di dunia. Ketiga loh, kok gak ke satu? 2 step lagi juara kita. Beneran. Bahkan saya tanya sekarang nih, yang bikin SIM-nya nembak angkat tangan. Bukan cuma pemerintah loh, kita juga ngelakuin hal yang sama. Yang SIM-nya nembak angkat tangan. Gak ada ya? Gak ada yang ngaku. Berarti yang ngaku saya doang ini. Gak apa-apa teman-teman. SIM nembak jangan malu. Yang gelarnya nembak aja gak tahu malu. Bah lu lente. Dah itu. Itu loh yang kampusnya pakai jingle, tau gak ya? Wih, pakai bah. Nah itu kampus itu tuh. Ada. Lu namanya. Jadi teman-teman, kenapa semua lapisan melakukan hal yang sama? Pungli, suap menyuap. Kalian pernah nggak di jalan macet? Terus ketika kalian lewat ditutup sama warga. Pas kalian lewatin jalan itu, mereka tuh cuma nutupin satu lubang kecil doang di aspal. Itu lubang juga kering sebenarnya. Gak harus tutup. Mereka tuh sengaja untuk minta sumbangan. Kita dipaksa nyumbang biar hidup mereka tetap nyambung. Menurut kalian mungkin 1.000-2.000 gak masalah bang. Iya 1.000-2.000 gak masalah. Tapi kalau 1.000 motor mereka kasih 2.000, kebeli dia lah bubu. Ih beneran. Makanya teman-teman, salah satu pekerjaan yang paling cocok untuk rakyat Indonesia itu adalah jadi penyanyi. Karena jadi penyanyi, suara kita dibayar untuk didengar. Kan kalau rakyat suaranya dibayar buat dibungkam. Beda.
Apalagi sekarang kan, pilkada targetnya Gen Z. Kayaknya Gen Z udah gak mempan deh dikasih sembako. Karena Gen Z tuh gak butuh nasi, butuhnya validasi. Gen Z gak butuh mie instan, butuhnya karir yang instan. Bahkan mereka disuruh beli gula ke warung aja langsung mikir, kayaknya aku bukan anak kandung deh. Pasti langsung gitu. Gak mau capek Gen Z. Dan justru serangan fajar sekarang lebih mudah tahu. Gak harus subuh-subuh kita kasih uang gitu, gak harus. Cukup ketika ada Gen Z streaming, sawer. Atau lagi live di TikTok, sawer, udah. Paling dinyanyiin doang, Abang Sandi, awa-awa, Abang Sandi, wadidaw, gitu doang. Gak masalah, yang penting serangan fajar, dia gak sih? Tapi, untuk mengurangi mental seperti itu, yang paling penting menurut saya adalah pendidikan teman-teman. Pendidikan itu jadi kunci, dimana orang-orang kita tuh sadar kalau politik uang itu tidak baik. Minimal nih, kalau kalian miskin, minimal berpendidikan lah. Jangan kaya raya, tapi bisa dibohongin pakai gelar palsu yang dikasih kampus fiktif. Percuma kayak kalau gelarnya bohongan. Jangan, ada yang ngerekam. Nanti saya diserang susur ini. Cuman teman-teman, kita kan hidup di negara yang ribet lah. Yang setiap ganti menteri pendidikan, ganti juga kurikulumnya. Kemarin sempat ada Kurtilas, kurikulum 13. Sempat juga ada kurikulum Merdeka. Kayaknya nanti ganti menteri lagi nih, ganti kurikulum. Akan ada kurikulum 4 titik. Tahu nggak kurikulum 4 titik? Kurikulum 4 titik. Assalamualaikum cantik. Ya. Sekian, nama saya Sandi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Wenodisi, terima kasih KPK. Waalaikumsalam. Aduh, Kang Sandi sebentar sebelum siram. Tadi kasih lopenya yang pertama buat siapa? Buat Ibu Zoe. Emang penjilat Kang Sandi ini ya luar biasa. Terima kasih ya Kang Sandi, dadah. Sama-sama. Tepuk tangan dong buat Kang Sandi, mohon izin. Aduh, kompetisi video pendek anti korupsi, Hajar Serangan Fajar. Silahkan Bapak Sopril Amir dari Tempo Institute untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan. Nah, kita excited ya. Jadi gini teman-teman ya, saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi, terutama Kang Sandi. Saya belajar banyak. Saya sebagai orang yang lebih tua, saya harus jujur, ini butuh perjuangan besar untuk berani mengakui saya belajar dari orang-orang yang lebih muda. Dan itu juga yang semangat yang mau ditularkan oleh teman-teman dari UNODC, dari KPK. Kami 3 minggu terakhir ini berkomunikasi dengan intensif dan kami menemukan bahwa bukan kami yang harus mengajarkan pada Anda semua, tapi justru sebaliknya, kami yang harus belajar pada Anda semua. Jangan percaya kalau ada yang bilang bahwa power itu ada di tangan politisi, di tangan orang-orang seperti ini. Enggak. Power itu ada di tangan kalian. Power itu ada di gadget kalian. Power itu ada di ruang ekspresi kalian, yaitu video pendek, foto, dan media sosial dan lain. Tempo Institute bersama dengan dukungan UNODC bersama KPK mengajak Anda semua untuk terikut dalam kompetisi video pendek. Gunakan media sosial Anda, produksi video pendek tentang pilkada bersih. Pilkada bersihnya seperti apa? Tadi udah banyak diomongin kayak apa. Tapi pesannya jelas. Kami, anak muda, pemilik masa depan, ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terbaik. Sampaikan itu. Sampaikan. Ya. Dengan cara kalian semua. Yes. Mau dibikin lucu boleh, bikin serem boleh, bikin boleh. Tujuannya apa? Biar orang semakin tahu nih. Oh, ini suara anak muda tentang pilkada. Tenar guys, tenar. Ya. Tenar kira. Ya, terima kasih ya, mau izin Bapak Sopril Amir. Ada lagi mau disampaikan Pak, cukup? Tepuk tangan untuk Bapak Sopril Amir. Terima kasih luar biasa. Ini kita
kita sudah hampir ada di akhir sesi. Tapi sebelum itu kita show dulu ada satu barcode izin yang akan kita sama-sama buka di handphone teman masing-masing untuk mensurvei terkait acara pada hari ini ya. Silahkan apa itu namanya, kameranya dibuka, silahkan. 12 pertanyaan tapi harus jawabannya betul semua. Sudah di scan apa belum? Silahkan dijawab, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang, silahkan ya. Dan juara pertama Mulyo Gantung, silahkan. Yang namanya ada di depan, tunjukkan wajahmu guys. Silahkan kami undang Bapak Adi Setio dari KPK untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Mudah-mudahan apa yang dibagikan bisa menjadi berkah ya Pak. Silahkan Bapak foto bersama di tengah Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Kita masih ada satu barcode lagi. Evaluasi diskusi publik peran kaum muda dalam pilkada. Guys, di scan dulu barcode silahkan. Coba Mbak Putri, kalau kita scan ini kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Betul. Harapan jawabannya seperti apa? Tujuan dari evaluasi ini adalah bagaimana UNODC dan KPK mengadakan kegiatan serupa. Di mana letak kurangnya nanti kita perbaiki di kemudian hari, di mana baiknya akan kita ulangi di kemudian hari begitu. Betul. Iya, sesi pada hari ini, sesi talk show yang telah dihadirkan dengan tema Hajar Serangan Fajar, peran kaum muda dalam pilkada harus usai. Kita ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada UNODC Indonesia, tepuk tangannya mana? Terima kasih juga teman-teman dari KPK Republik Indonesia. Mana tepuk tangannya? Tidak juga lupa, kita ingin mengucapkan terima kasih untuk event organizer yang juga telah menghadirkan acara ini bersama dengan UNODC dan juga KPK. Terima kasih untuk Prima Convex, luar biasa. Akhir kata saya Nasar Sungkar pamit undur diri ya Karya. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya mau masuk itu pakai lagu seperti mati lampu, tapi saya takut dikat ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya para peserta. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih narasumber Ibu Doti dan juga seluruh narasumber yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat istirahat semuanya.